kesibukannya sekarang aku full time mom ya sebenarnya, karena memang fokusnya di rumah ngurusin anak-anak. Anakku 3, yang nomor 1 udah 11 tahun, itu sudah preteen Genoa. Terus yang kedua Caleb 8 tahun, yang bontot usianya 3 tahun Josephine. Jadi memang aku full ngurusin mereka di rumah. Apalagi sekarang anak-anak udah mulai full offline kan sekolahnya. Jadi ya dampingin mereka aja, karena memang start dari aku merit dan punya anak, memang kesibukannya aku alihkan tuh lebih banyak buat ngurusin anak-anak di rumah. Dan aku baru lulus kuliah S2 itu sih. Jadi sementara ini masih menikmati title baru belum 2 bulan, baru sebulanan kemarin selesai di wisuda. Dan ya udah, kalau dailynya di rumah, banyakan di rumah, antar jemput sekolah dan lain sebagainya. Justru aku tuh akan stres kalau aku nggak ngurusin anakku langsung gitu. Jadi tadi seperti yang tadi aku bilang, justru aku tuh akan kepikiran, stres, panik nggak karuan kalau aku nggak megang langsung gitu. Jadi selama aku lihat mereka di rumah itu aku happy, aku tenang, meskipun mungkin eksekusinya itu nggak aku lakukan sendiri gitu ya. Kayak sekarang nih kan aku lagi harus ada Zoom meeting gini ya, online. Jadi anak-anakku sama Mbak di kamar. Cuman kan maksudnya secara fisik itu aku ada di rumah gitu loh. Jadi kalau anytime mereka perlu, mereka cari atau mereka butuh sesuatu, aku ada. Padahal simple kayak cuman nganter sekolah, jemput sekolah, itu aku happy banget. Aku sangat menikmati itu gitu. Jadi sama sekali nggak pernah rasa capek, nggak pernah apalagi stres gitu. Karena seneng. Oke, ini tuh blessing in disguise sekali, karena waktu pandemi kemarin sebenarnya aku pengen S2 udah lama gitu. Cuman karena ya itu tadi, aku harus menyampingkan hal-hal prioritasnya kan sekarang di anak dan keluarga. Jadi keinginan-keinginan lain, pengen syuting nggak bisa, nanti dulu. Pengen S2 nggak bisa, nanti dulu. Nah, pada saat pandemi kemarin itu kuliah semua online. Itu tuh buat aku itu hikmah yang bisa aku petik dalam selama pandemi gitu ya. Semua online, jadi semua aktivitas aku bisa lakukan di rumah, termasuk kuliah. Jadi kalau syuting belum bisa karena syuting nggak online kan, jadi oke, nggak mungkin syuting, aku harus take out dulu. Kuliah online, jadi aku langsung cari kampus mana yang secara jadwal juga klop sama aku. Kan meskipun kita online nih, ibu-ibu di rumah juga nggak nganggur ya. Tetap walaupun anak-anak online kan tetap kita justru nambah nih kerjaannya, karena harus dampingi mereka sekolah kan dari rumah. Jadi aku tetap cari jadwal yang pas di aku, akhirnya dapet. Aku sedang mempertimbangkan untuk comeback gitu, untuk kembali. Ada beberapa tawaran sih sebenarnya, dari kemarin pandemi pun tawaran juga masih ada. Cuman kalau ditanya berat nggak? Enggak, karena itu keputusan aku memang. Aku memang memilih untuk di rumah, nggak mau syuting lagi waktu itu. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang kalau meninggalkan sih, belum. Waktu itu aku mungkin memilih untuk vakum dulu, karena waktunya buat aku rasa belum tepat untuk aku balik syuting. Nah, kalau anak-anak sudah besar, aku lihat kondisinya bisa mulai syuting lagi, ya ada kemungkinan untuk aku akan balik lagi. Kalau suruh milih ya jadi ibu lah nomor 1. Ibu tuh udah nggak ada gantinya sih. Jadi ibu itu udah pencapaian tertinggi lah. Setelah itu baru menyusul deh yang lainnya. Jadi ibu, ya ibu yang produktif, ibu yang boleh berkarya, ibu yang bisa berprestasi. Profesi ibu rumah tangga itu nggak bisa dibilang cuma loh. Itu tuh profesi di atas profesi lainnya. Karena yang kita didik, yang kita urusin itu anak-anak itu yang nantinya akan jadi penerus, generasi penerus bangsa ini. Jadi apa bangsa ini nanti itu tergantung ibu loh. Jadi nggak bisa dibilang jadi ibu rumah tangga itu cuma ibu rumah tangga. Wah, itu salah, mindset yang salah. Itu semua fondasi keluarga, fondasi negara ini tuh pusatnya di ibu, di rumah dulu.
jadi apa anakmu nanti itu pasti gimana ibumu dulu ngedidik kamunya gitu ya. Meskipun memang itu nggak bisa kita adapt 100% karena banyak faktor-faktor lain gitu. Cuman untuk ibu-ibu di luar sana nggak boleh berkecil hati kalau ternyata profesinya memang di rumah jadi ibu rumah tangga, karena itu nggak bisa dibilang cuma, itu profesi yang sangat berharga. Dan sekarang udah banyak kok ibu-ibu rumah tangga yang udah pinter ya, maksudnya mereka hanya fokus dengan apa yang ada di mereka, udah nggak terganggu dengan komen-komen di luar sana gitu. Jadi nggak ada faedahnya sih kita ngurusin pendapat orang gitu, kita fokus dengan apa potensi apa yang kita punya, kita bisa kerjakan apa. Kalau emang saat ini dikasih profesinya hanya jadi ibu rumah tangga di rumah, ya itu kerjakan secara maksimal aja, mungkin karena emang di situ purpose kita gitu. Jadi ibu rumah tangga kan banyak loh, tanggung jawabnya besar ya kan, jadi itu harus sesuatu yang harus diapresiasi justru.